Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mawaddah Hasibuan, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang tayamum, yang dimana untuk memenuhi tugas micro teaching dan dosen pengampunya adalah Ustadz Muhammad Yusuf Pulungan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian tayamum. Yang dimana adapun pengertian tayamum adalah mengusap ke muka dan dua tangan mulai dari ujung jari-jari sampai ke siku-siku dengan debu yang suci. Di sini debu yang suci itu sering kita dapati di dinding atau di tempat-tempat yang tidak bisa dilalui oleh najis ataupun hadas. Dan tayamum ini adalah pengganti dari wudhu atau rukhsah bagi orang yang tidak bisa yang tidak mendapatkan air dan tidak bisa menggunakan air dengan alasan tertentu, seperti dia berpenyakit atau ada masalah jiwa kalau seumpamanya melihat air atau menyentuh air. Dengan kata lain, tayamum ini adalah rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak mendapatkan air. Dan adapun syarat-syarat dari tayamum adalah yang pertama, menggunakan debu yang suci dan bersih. Maksudnya debu yang suci ini tidak dilalui oleh manusia ataupun tidak dipijak-pijak oleh orang, dan tidak terdapat najis atau semacam kotoran hewan ataupun, dan tidak dilalui oleh binatang apapun dan lain-lain. Adapun yang kedua, berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya. Maksudnya usaha di sini kamu udah cari ke sana ke sini kemari tetapi tidak menemukan air sedikit pun. Dalam artian jangka waktu sholat fardu ini umpamanya dari zuhur ke asar, udah tidak memungkinkan untuk mendapatkan air. Jaraknya ini maksudnya jika kita mencari air, udah berusaha di sekitar kita, tapi memang ada air tapi jauh, memungkinkan tidak mendapatkan waktu untuk sholat fardu itu. Jadi kita boleh menggunakan tayamum. Dan selanjutnya syarat yang ketiga yaitu masuk waktu sholat. Maksudnya masuk waktu sholat di sini yaitu ketika ini debunya udah disediakan dan kita menunggu waktu sholat terlebih dahulu, baru kita tayamum maksudnya. Dalam diperkirakan sebelum entah 5 menit sebelum azan gitu, baru kita menggunakan tayamum. Takutnya nanti ketika kita menggunakan tayamum ini terlalu lama, takutnya batal gitu, soalnya mencari debu yang suci itu susah. Dan yang terakhir, syarat tayamum itu adalah tayamum itu cuma diperbolehkan sekali untuk sholat fardu, sekali tayamum untuk satu sholat fardu. Maksudnya walaupun sekali tayamum ini untuk sholat tayamum untuk sholat zuhur, dari sholat zuhur dan ke asar, kita masih dalam keadaan suci karena tayamum yang tadi itu tidak diperbolehkan untuk sholat asar, karena tadi di awal tayamum itu cuma dipergunakan untuk sekali sholat fardu, yaitu untuk zuhur saja. Setelah kita memenuhi syarat-syarat dari tayamum tersebut, kita lanjut ke rukun tayamum.
Adapun rukun tayamum itu yang pertama adalah niat. Karena yang paling terpenting dalam sebuah perbuatan adalah niat. Adapun niat tayamum adalah nawaitu tayammuma listibahati shalah fardhan lillahi ta'ala. Selanjutnya rukun yang kedua adalah mengusapkan debu tersebut ke seluruh muka, dan selanjutnya kedua tangan, mulai dari ujung jari-jari sampai ke siku-siku. Selanjutnya adalah yang membatalkan tayamum. Adapun yang membatalkan tayamum adalah dapatnya atau ditemukannya air. Setelah kita menemukan air tersebut, maka batallah tayamum kita, dan kita mengulang tayamum tersebut dengan wudhu kembali karena kita sudah menemukan air. Dan selanjutnya yang membatalkan tayamum itu adalah segala yang membatalkan wudhu pasti membatalkan tayamum. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita mengetahui apa itu pengertian tayamum, apa itu syarat-syarat dari tayamum dan rukun tayamum dan yang membatalkan tayamum, maka selanjutnya di sini saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara tayamum. Di sini kita umpamakan kita sudah menyediakan debu yang suci tadi, yang mana niatnya nawaitu tayammuma li istibahati shalah fardhan lillahi ta'ala. Maksud dari praktik yang tadi, kita satukan tangan kita dengan debu yang sudah disediakan tadi. Setelah itu kita tepuk sekali. Setelah itu kita usapkan ke seluruh wajah seperti ini. Setelah ke muka, setelah selesai dari muka, kita kembali ke debu yang tadi. Kita lengketkan tangan kita ke debu tersebut, kita tepuk sekali. Habis itu kita lanjut ke rukun yang kedua, mengusap dua tangan mulai dari ujung jari-jari tangan yang kanan terlebih dahulu sampai siku-siku. Setelah itu kita tarik ke atas. Selesai yang kanan, habis itu lanjut yang kiri dengan menggunakan telapak tangan yang udah dipenuhi debu yang sebelah kanan, dari ujung jari sampai ke siku-siku. Setelah saudara dan saudari sekalian mengetahui bagaimana cara mempraktekkan tayamum tersebut, maka berakhirlah materi yang saya jelaskan pada hari ini. Yang mana tadi kesimpulannya ya, dari awal tadi pengertian tayamum, para saudara dan saudari sudah mengetahuinya, dan yang setelah pengertian, setelah itu kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Setelah syarat tayamum, lanjut kita ke rukun tayamum. Setelah rukun, kita dapat mempraktikkannya di kehidupan sehari-hari. Dan saya berharap kepada saudara dan saudari, setelah mengetahui materi tayamum, praktik tayamum, para saudara ataupun saudari tidak salah gunakan tentang tayamum tersebut. Ini hanya digunakan ketika kita tidak mendapati air, atau kita dalam keadaan darurat atau sakit entah apa lah gitu, yang memungkinkan kita tidak bisa menggunakan air. Mungkin sampai disinilah hasil penjelasan saya pada hari ini, yang mana tadi materi tayamum. Saya Sri Wada Sudan. Assalamualaikum.